Emang gitu ya? Wow, Anak sangat pejabat. Yoi, uang transfer, hura-hura. Teman-teman ada nggak sih yang sampai ngebela-belain buat judul gitu? Punya gocap gak? Nah, barangnya habis satu-satu. HP pun itu mah semuanya udah harta bendanya udah nggak ada, orang tuanya juga udah nggak peduli. Sejak Prabowo ini, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Ya, sejak Prabowo ini udah judul juga udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saya udah di Kota Bogor dan bersama dengan satu dari jutaan Gen Z di Indonesia, yaitu Rian. Ya, halo selamat malam. Riannya namanya apa? Hendrian Adijans, Hendrian Adidiansa, teman-teman. Hendrian Adidiansa ini kelahiran tahun 2000. 2000, berarti sekarang umur, Ya ikutin tahunnya sekarang umur 25 berarti. berarti sekarang umur 25, teman-teman. Kan sudah Masuk Gen Z 2025. ya? Masuknya Gen Z. Oke, Rian. Saya manggilnya Rian. Rian, Oke, Rian. Henry, Adi, Juan, terserah sih, tapi lebih banyak Rian ya. Oh, Lebih banyak Rian. Rian tinggal di mana sekarang? Ciomas, Ciomas, Jalan kabupaten Cikampek, berarti ya? Kabupaten. Oh, Rian, sekarang di pendidikan, Pendidikan, lulus ya. SMK kah atau sudah lulus? SMA, udah lulus. Lulus SMA. Ah, Sekarang SMA. kuliah atau bagaimana? Sempat kuliah tapi cuti, sekarang ambil cuti. Jurusan Rekam medis. rekam medis. Rekam medis. Oke, rekam medis tuh yang kayak gimana? Rekam medis tuh di bidang kesehatan. Oh, rekam medis berarti merekam medis. Ya, rekam medis. Nah, Catatan medis seseorang. ya, gitu. catatan medis seseorang, gitu. Data-data pribadi, penyakit, riwayat penyakit lah. Oke. Berarti umur sekarang 25 tahun, masih kuliah tapi cuti. Emang banyak kegiatan ini, Rian ini? Banyak kegiatannya lebih ke main aja sih. Waduh, oh banyaknya main gitu. Banyaknya main, nongkrong. Sama ya adalah kegiatan tipis-tipis gitu. Sekarang cuti, sekarang ngapain sekarang? Sekarang ya Cari cuan. Cari cuan aja udah. Cari cuan. Heeh. Susah nggak cari cuan sekarang? Susah lah cari cuan zaman sekarang. Nggak kayak sekarang kan di umur segini udah disuruh nyari uang sendiri. Udah nggak bisa minta-minta lagi. Enggak. Ini cuti dari tahun berapa dulu? Cuti itu dari 2022. Nyoba-nyoba masukin lamaran lah ke perusahaan sana sini. Ya tapi ya panggilannya ya gitu-gitu aja. Nggak pernah dipanggil sih, jarang. Berapa kali dulu ngelamar? Berarti lulusan SMA ngelamar nih ya? Ya lulusan nih SMA dengan ngelamar. punya ijazah SMA, ngelamar dengan sana sini lumayan sih. Udah sekitar 50 perusahaan, 50 sampai 60. Serius, 50 perusahaan? Iya. Serius, nggak ada. Yang ngepanggil tuh cuma ya hitungan belasan lah. 18. Oh, sempat dipanggil tapi nggak keterima juga Iya, akhirnya? nggak Karena lulusan atau gimana? setelah kayaknya kalah saing sama yang udah berpengalaman ya. Oh, berpengalaman. Terus dari cari kerja, sempat nggak keterima kerja? Sempat terima kerja di pabrik sepatu pernah. Pabrik sepatu. Ya, live content pernah sekali. Apa ref? Iya, live content. Oh, live konten. Live content tapi buat main game aja. Main game. Live di TikTok apa di mana? Dulu masih di YouTube, Oh, di cuma YouTube, live. nggak lama. YouTube, Facebook. Oh, semuanya live di situ. Iya. Platform itu ya. Terus Platform itu doang. Terus nggak lama dapat dari teman, akomodasi teman. Terus yang paling lama tuh ngurir pernah juga. ngurir paket. Ya. Ngurir paket. Ngurir paket. Itu kerja paling gucop. Serius, gucopnya gimana ini? Gucop banget. Jadi kurir nih ya, sabarnya harus ekstra yang pertama. Kedua, motor harus strong. Motor sendiri? Nggak ada akomodasi dari perusahaan. Oh, nggak Nggak dapat. Oke, terus? Harus ngatur waktu. Ya, jadi kurir tuh harus ngatur waktu. Kita berangkat pagi, nyampe nganter ke alamat ini jam berapa, jam sekian. Belum lagi sama orang yang kita mau antar paketnya, tiba-tiba nggak ngebalas ya. Belum lagi terus rekan kerja nggak masuk, kita yang cover. Itu sih yang bikin suka duka lah ya menjadi kurir ya. banget. Terus abis itu apa lagi, pernah keterima di mana lagi? Ditawarin teman kan, nggak lama. Mau jadi sales apa? Sales otomotif. Iya, otomotif. Di bidang roda 4 lah. Roda 4. Oh, perusahaan besar di. Ya, perusahaan besar. Oh. Itu pun kan rekomendasi dari teman.
Ngerti kan? Rekomendasi dari teman. Iya, rekomendasi Kalau dari teman. nggak ada rekomendasi itu kan nggak susah juga. Susah sih. Itu aja yang masukin lamaran aja ke beberapa perusahaan yang kepanggil itu cuma belasan doang dari 50 sekian. Yang kepanggil. Ini kan untungnya karena rekomendasi. Rekomendasi masuk ya. Sekarang apa kegiatan? Enggak, habis kerja udahlah putus. Balik lagi dagang lagi. Ikut ngebantuin bapak dagang. Oh dagang, oke dagang. Sampai saat ini? Enggak sih, kemarin sampai Desember kemarin lah. Belum tentu anak genjet ada yang mau ya dagang ya. Dagang gengsi. Sekarang libur. Sekarang apa kegiatan cari cuan? Karena kebetulan udah nggak kelihatan nganggur, emang nganggur ya. Bukan kelihatan lagi. Emang nganggur dan kelihatan nganggur ya. Terus adalah om yang udah dekat gitu, udah ngajak kerja, disuruh kerja. Oh disuruh kerja di perusahaan orang apa di perusahaan dia? Perusahaan dia. Alhamdulillah. Ada saudara yang ada saudara melihat Rian ya, yang kelihatan nganggur tadi ya. Kelihatan nganggur. Tanya bener nganggur ya. Itu kebetulan banget, emang nganggur sih itu. Emang nganggur. Apa tongkrongan? Biasanya ngobrolin politik nih, misalnya Pak Prabowo misalnya presiden baru kita, atau wakilnya gitu. Ya. Yang masih muda juga kan wakil kita ya. Wakil masih muda tuh lumayan. Apa walaupun generasi tua menolaknya tuh, lumayan tuh dalam perbincangan tuh. Sempat debat di rumah juga tuh, cuma saya tidak mau pokoknya nggak mau dengerin lah. Debat? Ya sempat debat di rumah. Di rumah sendiri? Iya. Gara-gara? Ya karena wakilnya doang yang debatin. Oh wakilnya doang yang debatin. Oh iya. Presidennya enggak. Presidennya enggak. Ya. Program-program sekarang nih Pak Presiden ada nggak di tongkrongan atau di keluarga tadi kan? Programnya yang tahu cuma itu doang sih. Yang sekarang lagi ini kan makan lagi gratis ya. Makan gratis itulah. Gimana bisa di tempat tongkrongan gadget nih ngobrolin? Wah langsung. Jadah. Gitu. Zaman aing tuh kita makan gratis, jadah. Oh gitu. Iya, pada kayak gitu semua. Oh zaman Rian dulu sekolah nggak dapet. Iya nggak dapet itu kan. Jadi ada keirian gitu. Ada iri pasti ya. Iri lah, jelas itu iri banget. Ini yang jajan 7.000, yang jajan goceng, yang jajan ceban. Kasihan tuh yang makan sekolah sampai siang. Kan dapat program makan gratis kan lumayan. Iya ya. Iya, lumayan lah. Ada nggak yang di tongkrongan gitu ya, yang ngomongin nggak bener tuh program gitu? Banyak. Oh banyak kayak gimana? Banyak. Kayak gimana? Banyak. Biasanya agak frontal ya. Dasar itu manusia ini yang nggak sesuai harapan presidennya. Pilihan dia nggak sesuai harapan. Oh nggak sesuai harapan pasti ngehujat gitu. Parah. Gimana biasanya gimana? Ngomongnya gimana ya? Ya kasarnya ngomongnya gini doang sih katanya. Ini mah pencitraan. Oh pencitraan. Tapi di tongkrongan lebih kali ya. Tongkrongan mah lebih, cuma takut offset aja. Oh tetap ada pro dan kontra ya. Pasti. Enggak, lebih ke kontra terus, nggak ada pro-nya. Kontranya nggak ada. Makanya kalau ngomongin politik tuh, gimana gitu ya. Ini mah cerita aja. Kalau main sama yang bapaknya punya jabatan. sorry aja. Kenapa? Waduh, itu jangan terlalu offset aja, ngasih tahu gitu. Jangan terlalu tantang-tenteng. Oh, emang gitu ya? Wow. Anak pejabat. Yoi, nggak usah disebut lah. Oh, anak pejabat. Ada aja. Berarti rata-rata Gen Z yang anak pejabat. Iya. Itu tantang-tenteng maksudnya. Masuknya seperti lebih seperti itu sih ranahnya. Karena kayak kemarin kan kayak yang pegawai pajak itu kan kebongkar gara-gara anaknya tuh. Iya. Mario. Mario. Oh, model-modelnya kayak gitu. Modelnya seperti itu, tantang-tenteng. Pejabat ya. Padahal bapaknya kan dibayar oleh rakyat ya. Iya. Padahal uang dari kita juga. Udah tahu buat beli rokok juga susah kan. Iya. Bela-belain beli rokok daripada beli Indomie sama telur. Iya. Kalau nggak ada duit cari-cari ya. Korek-korek di mana nih ada 2.000. Anaknya enak. Papa minta uang transfer. Datang. Uang transfer. Hura-hura. Oke. Itu pengalaman ya. Maksudnya makanya nggak mau ngomongin politik ya. Udah dapet contohnya yang langsung. Jadi ada dari anak pejabat itu menjadi kesannya buruk ya. Ya. Nggak mencontohkan dia menjadi anak pejabat yang benar. Mungkin kalau
nggak semua ya. Nggak semua, Nggak nggak semua semua. ya. Ada beberapa Nggak semua. mungkin yang kita nggak tahu juga ya. Tapi emang lingkup yang Iya. Rian tahu ya kayak gitu. Kayak gitu ya. Heeh. Haji kan pejabat, bawa mobil gitu ya. Pokoknya beda lah ya. Ya, pokoknya kita bawa smash, dia tuh apa ya? Kalau motor yang paling bagus sekarang apa ya? Ninja gitu. Ninja lah ya, oh, Ninja. oh. Ninja. Kalau bawa mobil sekarang misalnya Kita Brio misalnya gitu ya. kita Brio, dia bawanya BMW lah. BMW. BMW. Fortuner sih, paling banyak Fortuner. Fortuner sekarang. Fortuner. Kok bisa ya anak-anak? Itu dia. Ada bisnis kali. Sampingan kayaknya bisnisnya. Sampingan ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi itu Fortunernya, wow. Rata-rata ya lingkup Rian juga banyak sih pemain gitu. Cuma Pemain apa ya? pemain judol gitu. Judi online. Ya, judi online. Banyak Tapi itu. Iya, terjerumus sempat itu kayak gitu. Pasti ada. Ada nggak teman-teman Gen Z yang parah gitu dari judul? Parah ada. Ada. Sampai gimana? Sampai bawa kabur mobil ada. Bawa kabur mobil. Iya. Mobil bapaknya. Iya. Dijual. Ya nggak tahu jual lah ya. Itu urusannya aja. Itu parah. Itu motor. Ada motor tuh. Kalau motor dia sendiri nggak apa-apa. Ini motor orang lain. Waduh, berarti judi online tuh nggak ada sejarah sih orang kaya sukses dari judi online ya. Iya. Yang ada banyaknya contohnya hancur awal ya. Mulanya gini, oh ya udah nih, misalkan punya berapa, cobaan, misalkan 5 orang, 50, ya udah siapa tahu nih dapat. Oh, kolektif juga gitu. Ya, namanya tongkrongan buat nambah durasi rokok apa segala macem lah. Oh, jadi nonton rame-rame gitu ya? Iya, gitu. Nah, catatannya tuh ada lagi. Pasti setannya tuh pasti kurang nih nggak dapet nih, coba pindah akal-akalan tuh, wah ada akal-akalan miskin lah, disebut akal-akalan miskin kalau dia ngomongnya. Kusut sumpah kusut itu kalau udah rungkat kusut kasihan. Udah nganggur bayangin yang nganggur punya duit gocapnya ketemu teman tongkrongan yang lingkupnya gitu. Udah Justru yang lebih kacaunya tuh sebenarnya main sendiri sih. Oh, kacaunya main sendiri. Iya, karena kalau di tongkrongan, oke kita udah dapat, stop. Ya udah nih, udah habis semua, ya udah padanya. Yang penting ini udah kebeli. Gitu. Udah aja stop nggak main lagi. Nggak main lagi, tapi tetap aja kalau buat niat buat kalau lagi habit main kayak gitu tuh pasti punya gas juga. Kalau zaman saya kan paling tongkrong ya main gitar, ngobrolin apa. Nah, itu. Oh, berarti kalau Gen Z sekarang tuh ada judul ya? Ada judul. Agendanya, tambahan agenda, aduh bahaya sekali. Teman-teman ada nggak sih yang sampai ngebela-belain buat judul gitu? Banyak Om. Kayak gimana tuh? Punya gocap nggak? Oh, itu kode ya punya gocap nggak? Biasanya itu buat judul. Ya, kalau nggak geser atuh. Geser atuh, itu buat judul. Ya. Geser atuh, gitu bahasa. Jadi meresahkan ya, kadang-kadang minjem duit, pelan-pelan minjem duit. Iya, maksudnya kalau minjem uang kalau buat beli rokok apa segala macam mah. Ya, buat konsumsi. Buat nyambung hidup apalagi kan nggak masalah. Nggak masalah. Buat beli beras, buat judul ya rata-rata ya. Rata-rata kalau yang gocap gitu. Tapi ada nggak parah? Yang parah banyak. Ada yang sampai nggak kebayar. Sorry ya. SPP kuliahnya ada. Oh, ada. Nah, di kasus teman Rian ini yang lebih parah sekarang uang SPP kepake. Uang pinjam ke orang pakai semua. Motor juga udah nggak ada. Barangnya habis satu-satu. HP pun yang penting sekarang dia megang HP bisa tuh buat main gitu. Ya, buat main handphonenya bisa buat main. Handphonenya bagus. Tapi dilihat dari segi keluarganya orang berada. Tapi emang yang udah maniak habit kan susah kayak gitu mah, makanya ngefilter juga sekarang mah mainnya. Kalau cara mau berhentinya nih, misalkan kalau nggak sengaja ngelewat disuruh berhenti nongkrong ya mau nggak mau dong. Sekarang mah kalau mau nongkrong yang ngefilter aja. Kayak gitu sih berhentinya. Jadi banyak waktu walaupun nganggur juga ya. Menurut Rian nganggur diam di rumah tapi nggak kenal lingkup itu lebih baik ya. Yang udah abisan gitu. Ada nggak yang parah gitu? Ada. Apa dia stres gitu misalnya? Ada. Apa tuh? Kayak gimana? Itu mah semuanya udah harta bendanya udah nggak ada, orang tuanya juga udah nggak peduli sampai. Ada yang gitu. Gara-gara judul ya? Ada.
Sampai ke bank keliling. Sampai ke bank keliling segala. Ada om. Minjem buat Bener judul. iya. Waduh. Yang Bahaya bahaya tuh sekali. yang udah maling. Misalkan udah maling. Buat judul. Makanya nongkrong nih. Orang kelihatan yang kalah judul nih. Pinjam motor. Itu tuh harus. Oh, harus diwaspadai. Iya. Takutnya dimaling. Iya. Itu yang bikin Pernah kejadian? banyak. Bukan 3-4 Kacau. orang. Itu minjem misalkan. Minjem ke depan. Nggak balik-balik nih orang. Ke depan doang. Nggak balik-balik. Terus sore ke rumahnya nggak ada. 2 hari. Pas ketemu taunya digadein atau dijual motornya. Iya kabur. Dia kabur kemana gitu. Ada nggak yang sampai udah stres banget terus sampai ngakhirin hidupnya gitu, ada nggak? Dia nggak kenal tapi dapat infonya ada gitu. Kebetulan juga di dekat daerah nih, di Aladon, dekat-dekat Kenapa Jombang deh? juga. Itu tuh dia udah banyak utang, terus ya problematiknya sama, Judul juga. utang, terus punya tunggakan apa, sampai sertifikat rumah kalau nggak salah. Gara-gara judul apa Gara-gara ada judul. hal lain? Gara-gara judul. Benar-benar judul itu? Judul fix itu mah. Totalnya tuh dia utangnya tuh hampir berapa ya? Hampir 80 kalau nggak salah ya. Gantung diri. Waduh, bahaya teman-teman ya. Berarti udahlah ya judulnya. Iya, Sekarang makanya udah nggak ini ya. Rusak Gen Z mungkin Rusak ya. itu benar-benar. Bukan Gen Z juga ya, semua kalangan ya. Ya, tapi alhamdulillah Mau generasi. semenjak Prabowo ini, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Ya, semenjak Prabowo ini udah judul juga udah terlalu Emang ngaruh ya? ngaruh. Om. Ngaruhnya di mana ya? Sekarang juga situs-situs yang Oh, situs-situs yang kominfonya benar dipertegas yang pertama. Sekarang udah gitu yang nggak bisa diakses lagi gitu ya? udah gitu orang IT-nya sekarang udah berani public speaking. Oh, Ya. ngaruh ya. Ya udah Berarti berani ngomong. Jangan-jangan judul yang kemarin berserakan itu dan mudah diakses tuh gara-gara pemimpinnya juga mungkin membiarkan ya? Ya, Mungkin ya. Karena kan yang Prabowo sekarang itu kata Rian tadi mulai udah mulai susah gitu ya. udah benar susah sih. Mungkin. Iya, perbandingan. Tidak mungkin. Oke, itu teman-teman, berarti pesan-pesannya jangan judul udahlah ya. Nggak ada sejarahnya dari judul tuh sukses kaya raya. Nggak ada. Sesaat, Susah. sisanya hancur. Sesaat. Menang ketagihan, kalah penasaran. Oke, itu teman-teman. Kita berhenti di situ deh ngomongin itu. Ya. Apa pesan-pesan sebagai Gen Z ya untuk presiden baru, wakil presiden baru, pesan-pesan dari Rian sebagai Gen Z, terus pesan-pesan juga buat Gen Z yang mungkin mengalami seperti Rian. Apa pesan-pesan buat mereka? Ya pesan-pesannya kalau buat presiden baru sih, alhamdulillah sekarang semuanya hampir diberantas lah ya. Korupsi ya. Diberantas. Terus pesan-pesan buat Gen Z-nya, hey, saya kasih tahu ke Anda, kurangi nongkrong-nongkrong sampai subuh. Anda beli kopi 1, nongkrong sampai subuh. Keterlaluan parah antum. Oh gitu. Iya, ngechat di mana? Sini, oke. Saya OTW. Bawa rokok gua dihabisin. Pengangguran. Pengangguran banyak nongkrong ya. Kurangin nongkrong, kurangin begadang malam. Iya, itu harus wajib pesannya tuh. Fokus buat masa depan mungkin ya. Fokus lah, iyalah Mungkin wajib. mau nikah. Mungkin mau nikah. Biar punya tujuan hidup, bro. Dan diam-diam aja. Kurangin nongkrong boleh, tapi tahu waktu aja. Oke, itu teman-teman. Terima kasih udah menonton. Terima kasih Rian. Ya, terima kasih Om. Jangan kapok ya. Enggak lah. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.